Bapak-bapak, kita libatkan juga mahasiswa yang sudah hadir, silakan jika ingin bertanya. Halo, selamat Silakan. malam sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Pramadito dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dari diskusi yang tadi saya udah dengerin, kenapa sih Pak Presiden Joko Widodo itu baru meminta maaf itu sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kayak memberikan kesan kayak sakral banget gitu loh. Pertanyaan mungkin untuk Pak Panel Barus. Oke, langsung Bang, silakan. Biasanya keluarga Anda kalau bikin selamatan juga minta maafnya di akhir. Mohon maaf apabila penerimaan kami kurang baik, pelayanan kami kurang baik, biasa aja itu. Makanya tadi saya bilang dalam budaya kita minta maaf, mengucapkan terima kasih, itu satu hal yang biasa, wajar. Ya, manusiawi, itu bukti kerendahan hati ya dari seorang presiden. Presiden menyatakan permintaan maaf kepada rakyat di depan ulama, kiai, itu satu bukti ada kedekatan yang luar biasa antara pemimpin dengan rakyatnya. Cuman yang tiga ini terlalu mempolitisasi permintaan maaf yang tulus dari presiden tadi. Ekspektasinya kelebihan, mintanya pertanggungjawaban di acara zikir kebangsaan. Salah kamar, Bos. Gimana bro? Mau disanggah lagi bro? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, Dek. Bahwa memang permintaan maaf itu Pak Jokowi sebagai manusia di acara pengajian dan juga acara kebangsaan itu menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin. Jadi memang bukan pertanggungjawaban presiden terhadap hal-hal lainnya. Jadi ini konteksnya berbeda ya. Jadi kita nggak usah menarik ke arah politik dan sebagainya. Walaupun kita hidup juga di dunia politik, tapi khusus ini saya melihatnya bahwa ini adalah acara keagamaan dan juga acara kebangsaan. Poinnya itu. Jadi menunjukkan sosok kenegarawan gitu ya. Oke. Bang Refli, silakan. Iya kan dari awal saya mengatakan kita ini ngomong apa sih? Saya udah bilang saya tidak tertarik bicara mengenai soal maaf-maaf. Karena saya tidak bisa menilai dalamnya hati orang. Apakah dia maaf tulus atau basa-basi sebagaimana pesan atau judul dari mimbar atau catatan demokrasi ini. Makanya kemudian saya membahasnya dari aspek-aspek yang lebih terukur. Aspek hukum tata negara, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu bentuk sebuah diskusi. Tapi kalau kemudian kita bicara mengenai bahwa permintaan maafnya ANSI, ya sudah ngapain kita diskusi dari awal ya kan. Kan ini gara-gara beliau ini juga host berdua ini lari kemana-mana ya kan. Enggak sih. Konteks kita itu Bang. Kita sih masih lari di tempat Bang. Karena permintaan maaf tadi belum ada ujungnya Bang Refli. Iya sekarang pertanyaannya kan saya udah bilang. Kita ini mempermasalahkan presiden yang 2 bulan lagi mau berakhir jabatannya. Ngapain sebenarnya ya kan. Tetapi ini kan pembelajaran berdemokrasi. Bahwa setiap presiden itu pasti ada catatan-catatannya ketika dia meninggalkan jabatannya. Nah, catatan-catatan tersebut bisa menjadi sebuah buku yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, tapi bisa juga dipermasalahkan kalau seandainya ternyata ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum atau kejahatan-kejahatan tertentu. Misalnya saya bilang tadi, kan saya sudah kasih contoh. Oke, dia minta maaf. Soal tulus atau tidak itu soal lain. Sebagai warga negara ya kita maafkan saja misalnya. Tapi kan maaf tidak maaf itu kan tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum kalau ada di kemudian hari. Nah itulah yang kita. Dan itu harus dibuktikan ya. Cuman Bapak bertiga ini kan nggak paham bahasa pertanggungjawaban itu. Bukan. Saya paham makanya Iya. Bang Refli kesimpulannya saat ini adalah Bang Refli sepakat dengan kami ya kan bahwa ini adalah permintaan maaf secara kebangsaan dan di acara Nggak penting saya nilainya. bukan pertanggungjawaban kan Iya. berarti kan? Oh iya. Bukan pertanggungjawaban kan kemarin kan? Tetapi bukan berarti setelah minta maaf case close. Nggak ada yang begitu. Iya. Apa bilang case close? Iya, Enggak dong. makanya saya tegaskan nggak penting bagi saya apakah beliau minta maaf Ya jadi atau kan tidak. kita sepakat bahwa Iya, acara biasa saja ya, kemarin Bang, ya. itu Terserah, adalah tidak minta maaf, bukan not my pertanggungjawaban business. gitu loh. Karena itu yang ingin saya tunggu adalah bagaimana Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Kalau lagi menjabat begini, Kodari mendekat, Silverstein mendekat, Panel Barus mendekat. Tetapi kalau tidak lagi menjabat, kita lihat nanti. Karena kan Partai Negoro misalnya, mau laporkan dia pertanggungjawabannya. Kemudian
petisi 100, minta juga. Beberapa komponen society sudah bersiap-siap untuk mengadukan Pak Jokowi ketika tidak lagi menjabat. Kalau sekarang nggak ada gunanya mengadukan, he is a powerful presiden, udahlah. Dan saya kira Kodari sebagai pengamat politik paham betul soal seperti itu. Pengamat politik kan dihadirkan. Persis Bang. Bukan sebagai jubir di belakang layar. Sampai situ poinnya Bang Refli. Bang Kodari. Bang Kodari. Iya, saya kira jawaban terhadap teman mahasiswa tadi bahwa kenapa sekarang disampaikan, ya karena beliau di akhir masa jabatannya kan. Jadi sebagai sebuah ketulusan, sebagai kerendahan hatian beliau menyampaikan permintaan maaf. Dan bahwasanya kemudian kalau kita bicara pertanggungjawaban yang lain-lain, ya kembali kepada ruang apa. Kalau ruang politik tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang formal lagi kepada Pak Jokowi. Beliau sudah selesai, ya selesai gitu. Maksudnya karena ini Pak bukan Jokowi melanggar pidana atau apa? Ya kalau nantinya? soal pelanggaran hukum dan yang lain-lain, Kalau memang bersalah kan itu kita otomatis mereka. berlaku bagi siapapun warga negara, bukan hanya presiden. Mantan dirut misalnya Pertamina diproses, sudah dirutnya kapan sekarang diproses. Dirut Garuda misalnya kasusnya kapan sekarang diproses. Saya kira itu juga ya meminjam istilahnya Bang Rey nggak usah dipersoalkan lagi Bang Rey atau Bang Refli, nggak usah dipersoalkan, itu otomatis nanti akan berjalan kok gitu. Soal tadi Bang, data dan juga persoalan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi yang diuraikan oleh Bang Ciko tadi, yang menurut Bang Kodari, Bang Panel itu merupakan tuduhan tak berdasar sama sekali. Ya kan sulit juga kita sudah elaborasi, minta beliau sebut nama, tapi kan nggak disebutkan namanya. Gini. Kita Kan khawatir kita nanti tahu kalau kok. sebut nama, Gini, kejadiannya kayak ketua BP2MI itu, jadi Mr. T begitu dipanggil oleh Barreskrim, gitu loh, ternyata nggak ada datanya gitu. Ya, harus jelas Sorry artinya ya. Ini satu Sebut hal, nama, tapi sebut. gue gak mau sebut di sini. Tapi ini yang saya sebutkan ini semua bisa dibaca di berita, ya, siapapun itu namanya. Tetapi tunggu, nggak usah. Kenapa? Lu seneng banget pingin mengkriminalisasi gue. Apa sih? Ini kebiasaan nih Jokowi ini. Iya kan? Kebiasaan Ketua BP2 orang-orang ini nggak Jokowi. dikriminalisasi. Nah ini jangan. Sampai hari Maksudnya ini. apa? Sampai hari Maksudnya apa? Lu BP2 ini nantang-nantang kan nggak gue. jadi Bos, tersangka, kalau gue kan? dipanggil yang berwenang, gue sebut nama. Sorry ya. Kalau lo di sini di forum ini gue gak akan sebut nama. Satu Lanjut, hal. Bang. Tapi apa yang saya... Mungkin dipanggil kalau nggak sebut nama, Sorry. sebut nama dulu baru dipanggil. Tunggu. Yang saya akan sebut nama adalah gini. Ini semua terjadi, bisa dilihat beritanya. Siapapun itu yang pernah dipanggil, kemudian kasusnya berhenti karena mendukung calon-calon yang didukung oleh satu pihak tertentu. Ini satu. Dan Harun ini Masiku, terjadi contohnya Harun di Masiku bawah nih. Kasusnya ini Harun kepemimpinan Masiku sama Presiden Hasto. Jokowi. Ini saya sebut nama nih. Dan ini semua terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Udah saya sebut nama, saya sebut namanya Joko Widodo. Semua yang saya sebutkan itu terjadi di bawah Ya, kepemimpinan siapa aja? Presiden Jokowi. Siapa Seperti pelanggaran etika dan norma yang kita lihat di MK terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bang Ciko, kenapa Ya, Anda kita begitu lihat emosional juga, sih Bang? apa? Kenapa begitu emosional Bang ngomongnya Bang? Enggak, karena gue dipotong mulu supaya nggak dipotong. Supaya nggak dipotong. ya kan? Bukan emosional, itu Bukan ekspresi aja. emosional. Bro, gua potong. Bukan emosional. Supaya Bro, nggak di dipotong bawah aja. pemerintahan Pak Jokowi, Iya. berarti Hasto sama Harun Masiku masuk nggak? Di bawah pemerintahan Pak Jokowi kan. Pak Hasto dibawa-bawa ya Kusnadi, stafnya tiba-tiba digeledah. Ya kan nggak ada urusannya, bukan saksi, bukan tersangka, bukan terdakwa, bukan apa-apa. Dipaksa untuk digeledah, diambil Itu bukunya. kan Buku prosedurnya partainya PDI KPK, Perjuangan gitu loh, diambil yang harus kita secara hargai. paksa oleh Mungkin Rosa, itu, KBP Bang, Rosa. Ini salah kan satu apa? sebab. Di bawah Minta maaf, kepemimpinan minta maaf karena Harun Presiden Masiku belum Jokowi. tertangkap. Ini, saya suruh Dan sebut akan nama, saya sebut diperjuangkan dalam nama 2 kok. bulan ini supaya bisa Gitu. ditangkap gitu Bang. Gitu. Gimana pada Bang intinya Kodari gitu. gimana Bang? Minta maaf, misalnya kan Harun Masiku belum tertangkap sampai hari ini. Ya, bisa Dan dalam jadi. 2 bulan Nah. ini harus ditangkap gitu. Bang Ciko, soal Ya, Harun Masiku Bang, Kenapa? ditanggapi Bang. Saya nggak kenal sama Ya, Harun Masiku. harus tidak diklarifikasi kenal. Bang. Case close, Oh, tidak case kenal. Kalau close. tidak kenal, case close. Saya nggak Bang Kodari. kenal, Bicara saya berita belum banyak-banyak masuk sama ke Bang PDI Kodari. Perjuangan. Yang saya tahu, Bukan kenal, nggak kenal, ya ini Pak masalah Hasto penegakan itu hukum. digeret-geret, termasuk stafnya yang namanya Kusnadi, Enggak, pada yang nggak hari tahu ini faktanya apa-apa, Harun Masiku ya belum kan bukan tertangkap. tersangka, Selama bukan belum terdakwa, tertangkap, tiba-tiba berarti bukan kasusnya saksi, belum final 100% diambil gitu loh. barang-barangnya Nggak yang bisa salah kita satunya katakan adalah bahwa barangnya masalahnya PDI udah selesai. Perjuangan gitu. Itu saya tahu. Saya nggak mau tahu yang hal-hal Bro, yang lain. kan lu baru masuk PDIP. Gua kenal namanya Saiful. Saya nggak yang kenal. udah dipidana. Kenapa Udah kita keluar jadi dari ngomongin penjara. Harun Masiku? Ya, Gua ini kan kemarin lagi ketemu ngomongin Saiful, bro. Permintaan maaf. Jadi Gua gua nggak tahu kenal. masalah. Gua nggak Masa kenal. investor poinnya apa? Poinnya bahwa ada Tiba-tiba nama Saiful muncul malam hari Saiful ini. ini adalah orang yang
sering di kesekretariatan PDIP. Semua nggak kenal. Oke. Iya, terus Jadi kenapa? ada Jadi- hubungannya Baik. lah Ini harus di dengan belakang ngomongin masa- ya Kita kayaknya ke ya, tidak dalam Bang Ray catatan Rangkuti demokrasi sekali lagi ya Bang. Bang. Kita ingin outputnya dari permintaan maaf ini karena dengan sisa jabatan yang ada 2-3 bulan ke depan harusnya seperti apa Bang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Permintaan maaf presiden itu adalah bagian dari kerja-kerja kepresidenan. Oleh karena itu nggak bisa dilibatkan beliau sebagai personal dan beliau sebagai presiden. Sebab beliau tidak pernah deklarasi bahwa saya ini pidato atas nama pribadi loh ya. Dan pada acara itu acara kenegaraan. Oleh karena itu semua tindakan, ucapan, dan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah tindakan kenegaraan dan itu mesti dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena dia menggunakan fasilitas negara untuk kerja-kerja yang seperti itu. Kecuali kalau beliau menyatakan saya ini bukan dalam kondisi sebagai kepala pemerintahan, sebagai personal. Yang kedua, Pak Jokowi juga mengatakan dalam teks redaksinya itu adalah minta maaf karena nggak semua orang bisa saya senangkan. Loh, kenapa? Apa hubungannya? Hubungannya karena beliau adalah presiden. Sebagai presiden beliau nggak bisa menyenangkan semua orang. Oleh karena itu, ya kan permintaan maaf presiden itu permintaan maaf politik. Karena nggak bisa menyenangkan semua orang secara politik. Jadi kalau saya mengatakan bahwa ini pidato politik, ya sah. Meskipun forumnya forum keagamaan, zikir. Mau forumnya apapun, mau masuk gorong-gorong aja, coba bayangkan itu tindakan politik kok. Jadi Masuk ke gorong-gorong, Karena melekat jangan ya kepada lupa presiden itu. ya. Itu tindakan politik. jadi semuanya ditarik-tarik dalam politik ya. Loh iya, Hebat benar abang ini. iya. Bang, itu orang ngomong jikir itu masalah keagamaan dan kebangsaan Iya, bukan politik. iya. Bang. Memang Pak Jangan ditarik-tarik. ke Presiden situ. datang sebagai apa di situ? Ya sebagai presiden Ya sudah, dan sebagai manusia. ya sudah. Iya Anda kan? sendiri yang jawab. Nggak ada yang salah kok itu. Enggak, Melekat pada saya jabatan, tidak Bang, mengatakan politik, soal Bang. salah. Saya mengatakan bahwa kalau satu, itu kesimpulan pertama dan kedua. Kesimpulan ketiga, kalau tidak ada pengungkapan apa yang menyebabkan presiden itu adalah meminta maaf, itu permintaan basa-basi. Kalau setelah ini, seperti disebutkan oleh Bung Repli tadi, dan juga Bung Ciko, nggak ada perubahan dari apa yang dianggap oleh presiden sebagai tindakan yang tidak memuaskan rakyat, mengakibatkan beliau itu minta maaf, itu permintaan maaf basa-basi. Perubahan apa yang Bang Ray harapkan dari sisa waktu yang ada ini Bang? Kan itu yang jadi masalah kita dari awal. Sampai sekarang belum terjawab Bang. Itu ya, kalau saya Hanya 2-3 bulan ini Bang. saya sebutkan kan dibantah oleh mereka. Oke. Yang Saya mana? sebutkan Pak yang mana yang Jokowi kami bantah itu mendorong yang mana? anak Anda sebagai calon wakil presiden itu bermasalah secara moral. Mereka bantah. Iya memang. Kalau karena yang mendukung, minta Pak Prabowo. tolong dong supaya bukti bahwa Yang menggugat Bapak di MK itu bukan pidatonya Mas Gibran. ikhlas. Minta maaf itu, Kok minta tolong maaf? coba buktikan. Yang Misalnya menggugat bukan Kaisang Mas nggak usah Gibran. dilibatkan dalam Yang minta pilkada. menggandeng koalisi. Jelas. Pak Jokowi yang disuruh minta maaf. Kita bisa mengatakan misalnya, Pak tolong dong menantu Anda di Medan itu, Sumatera Utara itu, tolong dulu katakan sebagai selama saya menjabat Anda jangan terlibat dalam urusan Oke, politik. sampai di sana, Itu sampai di jelas, sana. tunggu dulu. Ya, karena kan Singkat itu ya. saja Bang, singkat Bang, Jangan singkat. jangan singkat dong, kan mereka juga panjang juga. Bergantian Bang. Nah. Bergantian Bang, nggak bisa kita Bang. Ada Karena durasi. waktu saya dipotong oleh mereka terus kan. Lanjutkan singkat. Nah, yang keempat adalah ini saya sebut basa-basi karena tujuannya juga politik. Basa-basi ini, apa tujuan dari politik itu? Meningkatkan citra presiden di depan mata masyarakat sehingga muncullah para pemuja seperti misalnya Kodari, Panel Barus maupun Silvester yang mengatakan bahwa pidato Pak Jokowi itu adalah negarawan. Itu juga pernyataan politik. Boleh Bang sampai situ? Bagaimana seorang Sampai situ bisa boleh ya? dinyatakan- Bang Ray Rangkuti sampai situ boleh? Dijawab dulu ya Bang ya. Dijawab dulu Bang. Bagaimana seorang bisa dinyatakan negarawan saat dia tidak mau mengkoreksi apa yang dianggap menjadi persoalan. Baik. Negarawan itu dilihat dari tindakannya bukan dari ucapannya. Tapi Oke. soal, Yang saya soal sebut tadi Kodari basa-basi. pemuja tadi pengen langsung ditanggapi Bang. Kodari pemuja, Dijawab, Panel Barus Bang. pemuja, Silverster juga pemuja Ya Bang. kan saya pengkritik ya mereka pemuja. Oke. Bang. Saya tiap diberikan tugas. ketika Memuja tugas selama berkuasa tugas kata sudah Repli, ya kan? dilaksanakan, pasti saya yakin bahwa nggak sempurna gitu. Saya kalau habis seminar nih ngisi materi, pasti di ujung saya bilang minta maaf kalau ada kesalahan atau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Saya kira sesederhana itu kok. Dan saya kalau ngomong begitu, Bukan hanya abang, itu Pak RT, Pak RW, KD semua sama lakukan. oh, sama gitu ya. Kepala dinas. Apalagi presiden, ya sama aja udah gitu Artinya aja. itu kan hal yang biasa Jangan ya. bikin rumit. Ini artinya merupakan hal yang biasa ya Bang Panel ya. Sudah tidak usah sebagai dipermasalahkan. pengakuan begitu. Silakan, sebagai Bang Panel. manusia tidak sempurna. Singkat Bang. Saya ini sekaligus closing berarti. Ya. Saya
juga kritik ke teman-teman yang dari tadi bicara tentang bagaimana memajukan demokrasi di Indonesia ya. Dianggap kualitas demokrasi di masa Jokowi buruk. Bung Rey sering mengatakan itu. Pertanyaan saya sederhana, apa yang udah dilakukan Bung Rey sih untuk pemajuan demokrasi di kita? Pernah turun nggak ke rakyat ya? Ngomong tentang demokrasi di bawah. Yang turun ke rakyat Jokowi kok ngasih sesuatu hal yang konkret. Projo turun Gitu ya? Projo. Sementara yang dia lakukan untuk pemajuan demokrasi apa? Dia cuma melakukan kritik terhadap Jokowi, itu yang dilakukan. Kalau melakukan Itu. kritik itu, Saya melihatnya itu kritik kemajuan saya demokrasi. terhadap teman-teman yang mengaku ya pejuang demokrasi. Lakukan satu yang konkret, turun ke rakyat. Jadi nggak bisa males-malesan memajukan demokrasi ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Bang Ciko singkat, Bang Refli boleh singkat Bang? Jadi pada prinsipnya gini, kalau kita bicara soal permintaan maaf ya sebagai seorang yang hidup di Indonesia, kita punya adat ketimuran dan lain-lain, tentu kita maafkan. Ya, apalagi dalam tadi konteks acara seperti itu ya, minta maaf, berdoa bersama. Tetapi tadi saya menyetir apa yang disampaikan oleh Bung Refli. Kita maafkan, tapi kita tidak akan pernah lupa. Kita maafkan tapi tidak akan dimaafkan pernah gitu loh, lupa. Bang. Bang Refli. Ya. Jadi 2 orang ini udah sepakat sama kita nih, sisa Bang Rey aja yang belum sepakat. Bang Refli singkat boleh? Ini- Aman Ke ya Bang Refli? Saya pertegas dulu. Saya tidak akan memaafkan Jokowi dari tindakannya yang benar. Oke, kalau Bang Refli Oleh bagaimana karena Bang? itu saya tidak bisa menerima permintaan maaf itu karena menurut Kodari, menurut panel, menurut Sylvester, Oke. Pak Jokowi gak bermasalah. Bang Refli singkat. Lalu di mana Iya. saya harus memberi maafnya? Sudah dijawab tadi ya Bang ya, silakan. Memang yang namanya apa Kalau nggak mau mulut itu satu, telinga itu dua ya. Padahal harusnya lebih banyak mendengar kita. Saya kira beginilah ya. Nanti kita akan buktikan setelah tanggal 20 Oktober apakah Jokowi ini manusia yang pantas kita puja atau pantas kita kritik. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah di akhir orang Bang Refli. Ini Ya. rakyatlah yang menilai ya, Andro ya. Betul Maria, dan kami berharap bapak-bapak yang ada di sini meskipun memiliki silang pendapat tapi mau saling memaafkan ya. Pasti. Kami berdua minta Itu. maaf jika ada kesalahan. Bang Rey, mohon maaf waktunya habis Bang Rey. Pendukung Pak Jokowi pada masanya. Terima kasih banyak Bang Rey, Bang Refli terima kasih, Bang Ciko terima kasih banyak. Bang Kodari, Bang Panel, Bang Silver dan juga mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, terima kasih. Terima kasih pemirsa, saya Maria Segaf. Saya Andrew Merkuri, selamat malam, sampai jumpa.